The history of diplomacy between India and Pakistan stretches back a long time, since they both gained independence from British colonial rule in 1947. This conflict not only includes political and military tensions, but also has deep roots in history, ethnicity, and religion. Nah, hubungan antara India dan Pakistan selama periode Perang Dingin merupakan salah satu aspek paling kompleks dan kontroversial dalam sejarah Asia Selatan. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Sejarah pembagian India pada tahun 1947 adalah salah satu momen paling bersejarah yang membawa konsekuensi mendalam bagi wilayah tersebut. Pembagian ini mengarah pada pembentukan dua negara merdeka, India dan Pakistan, dan melibatkan migrasi besar-besaran serta ketegangan etnis dan agama. Pada awal abad ke-20, India masih merupakan bagian dari Kekaisaran Britania, dan perjuangan untuk kemerdekaan semakin memuncak kala itu. Gerakan kemerdekaan dipimpin oleh tokoh-tokoh politik seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru dengan tuntutan meraih kemerdekaan politik dan ekonomi. Pada tahun 1947, Inggris yang sudah lelah dan terpengaruh oleh perubahan pasca Perang Dunia Kedua memutuskan untuk menarik diri dari India. Dalam perkembangannya, mereka melakukan rencana pembagian wilayah India yang dikenal sebagai Rencana Mountbatten. Tujuannya adalah untuk membagi India menjadi dua negara terpisah berdasarkan agama mayoritas penduduk setempat, yaitu Hindu di India dan Muslim di Pakistan. Pembagian India ini berakibat pada konsekuensi yang monumental. Pemisahan ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Puluhan juta orang harus berpindah tempat tinggal karena batas baru yang terpisah, dan ini mengakibatkan migrasi massal yang seringkali disertai dengan kekerasan dan ketegangan etnis penduduk setempat. Dengan kata lain, pemisahan India kala itu menciptakan salah satu migrasi massal terbesar dalam sejarah manusia. Jutaan orang Hindu dan Sikh di wilayah yang menjadi teritori Pakistan diharuskan untuk pindah ke India. Sementara jutaan orang Muslim di wilayah yang menjadi teritori India juga melakukan perpindahan sebaliknya. Migrasi ini tidak hanya memunculkan tantangan logistik, tetapi juga memicu aksi kekerasan dan konflik etnis di berbagai tempat. Pada tanggal 15 Agustus 1947, India dan Pakistan meraih kemerdekaan mereka secara resmi. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri India yang pertama, sementara Liaquat Ali Khan menjadi Perdana Menteri Pakistan. Dua negara ini menetapkan landasan konstitusional mereka, serta menciptakan identitas nasional yang unik. Khusus bagi Pakistan, kemerdekaan negaranya pada tahun 1947 menghasilkan wilayah dengan dua bagian yang terpisah oleh lebih dari 1.000 mil jaraknya, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Jarak ini memperumit administrasi pemerintahan dan mendorong perlakuan ekonomi yang tidak merata kepada wilayah Pakistan Timur yang kelak akan menjadi cikal bakal negara Bangladesh. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan ketidaksetaraan di antara penduduk Bangladesh yang kala itu banyak memukim di wilayah Pakistan Timur. Pada tahun 1952, terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Basha Andolon di Dhaka, menandai perlawanan terhadap kebijakan resmi penggunaan bahasa Urdu di seluruh wilayah Pakistan. Protes ini memperjuangkan hak warga setempat untuk menggunakan bahasa Bengali sebagai bahasa nasional dari penduduk mayoritas yang saat itu bermukim di wilayah Pakistan Timur. Gerakan ini akhirnya menjadi simbol dari persatuan identitas dan perasaan nasionalisme yang kuat dari penduduk Bangladesh. Puncaknya, baru pada tahun 1956, bahasa Bengali mulai diakui sebagai salah satu bahasa resmi di seluruh Pakistan. Nah, selama periode pemerintahan Presiden Ayub Khan, ekonomi Pakistan Timur mengalami pemisahan sumber daya yang tidak adil dengan tetangganya, di mana akumulasi ekonomi pemerintah pusat lebih banyak dialokasikan untuk mendukung pengembangan Pakistan Barat. Kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan ini semakin memicu gerakan otonomi yang mandiri di Pakistan Timur, atau yang saat ini kita kenal sebagai negara Bangladesh. Pemimpin seperti Syekh Mujibur Rahman memimpin perjuangan politik untuk kemerdekaan hak otonomi dan kesejahteraan bagi penduduk Bangladesh. Puncak perjuangan menuju kemerdekaan ini terjadi pada tahun 1971, dikenal sebagai Perang Pembebasan Bangladesh. Represi militer yang brutal dari pemerintah Pakistan kala itu terhadap penduduk Bangladesh memicu pertempuran sengit dan berdarah. Syekh Mujibur Rahman sendiri akhirnya dapat memproklamirkan Bangladesh yang berdiri sendiri pada tanggal 26 Maret 1971. Namun, deklarasi ini tidak menghentikan perang yang saat itu sedang berlangsung cukup sengit. Nah, dampak dari perang ini akhirnya memicu dukungan internasional dan keterlibatan militer India. Mereka mengintervensi politik di Pakistan Timur
hingga berujung kemenangan penuh bagi Bangladesh dalam mempertahankan kemerdekaannya pada tanggal 16 Desember 1971. Kembali ke dalam konflik India dan Pakistan, pembagian satu wilayah di batas kedua negara ini membawa konsekuensi yang berkelanjutan dalam hal perbatasan dan ruang wilayah yang diperdebatkan. Konflik ini sehubungan dengan perebutan wilayah Kashmir, yang meskipun memiliki populasi Muslim sebagai mayoritasnya, tetapi memiliki pemimpin Hindu yang bernama Hari Singh. Konflik Kashmir menjadi fokus perhatian dan sumber dari ketegangan antara India dan Pakistan, dengan berbagai perang dan konflik teritorial selama beberapa dekade lamanya. Wilayah Kashmir yang terletak di pegunungan Himalaya memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Sebelum pembagian India pada tahun 1947, Kashmir adalah salah satu dari beberapa negara bagian di India yang memiliki otonomi cukup besar. Pada saat pembagian wilayah, Maharaja Hari Singh, pemimpin Kashmir kala itu, menghadapi dilema untuk memilih bergabung dengan India, Pakistan, atau tetap merdeka sebagai satu wilayah yang utuh. Singkat ceritanya, Maharaja Hari Singh ternyata lebih memilih agar Kashmir bergabung dengan India, meskipun penduduknya sebagian besar adalah Muslim. Nah, pilihan ini memicu kemarahan penduduk Pakistan yang mengklaim Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya sebab mayoritas penduduk di sana yang beragama Muslim. Pada saat pembagian ini, terjadi perang pertama yang meletus antara India dan Pakistan. Perebutan wilayah ini juga menyebabkan Kashmir terpecah menjadi dua teritori, dengan sebagian teritorinya dikuasai oleh India dan sebagian lainnya oleh Pakistan. Garis pengendalian yang memisahkan kedua wilayah ini menjadi garis yang diperdebatkan dan menjadi fokus dari pertikaian kedua negara di masa yang akan datang. Perang di tahun 1965 antara India dan Pakistan kembali memperdalam ketegangan terkait dengan status Kashmir kala itu. Meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam perbatasan, pertikaian tetap saja tidak terselesaikan. Kedua negara ini pun mengalami kerugian besar, dan upaya mediasi internasional, termasuk dari resolusi Dewan Keamanan PBB, tetap tidak berhasil mencapai penyelesaian yang tegas dan konkret. Perang India dan Pakistan di tahun 1971 yang sebenarnya lebih ditujukan bagi intervensi kedua pihak dalam proses kemerdekaan Bangladesh ternyata juga memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap status kewilayahan Kashmir. Sebab setelah perang ini, India dan Pakistan akhirnya menandatangani kesepakatan Shimla. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1972 dan menciptakan suatu kerjasama untuk menyelesaikan konflik secara damai dan melalui jalur bilateral. Namun, kesepakatan ini tidak sepenuhnya berhasil menanggulangi konflik di daerah Kashmir. Pada awal 1990-an, Kashmir kembali mengalami perang bersenjata yang dipicu oleh ketidakpuasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok militan Kashmir yang didukung oleh militer Pakistan mulai beroperasi di wilayah tersebut. Konflik bersenjata yang terus berlanjut ini menyebabkan dampak kemanusiaan yang serius dan memunculkan ketegangan antara penduduk Kashmir dan pasukan keamanan India. Artinya, identitas agama kembali memainkan peran penting dalam konflik Kashmir kala itu. Mayoritas penduduk Kashmir adalah Muslim, dan faktor ini yang terus digunakan oleh Pakistan untuk tetap mengklaim bahwa wilayah Kashmir seharusnya menjadi bagian dari negara yang juga mayoritas Muslim penduduknya. Di sisi lain, India menegaskan bahwa wilayah ini adalah bagian integral dari negara berkonsep sekulernya. Konflik Kashmir tidak hanya mempengaruhi dinamika antara India dan Pakistan, tetapi juga memiliki implikasi internasional yang luas. Ketegangan antara kedua negara ini ternyata juga saling memicu persaingan senjata nuklir dan menimbulkan resiko besar bagi perdamaian global. Upaya mediasi internasional, termasuk oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seringkali terbukti sulit dan rumit. Memanasnya konflik ini berujung hingga persaingan senjata nuklir yang dikala itu semakin memperumit situasi perang dingin yang sudah terjadi sejak tahun 1950-an. Program senjata nuklir India sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1948 setelah deklarasi kemerdekaannya. Namun, perkembangan konkret terjadi pada tahun 1974 ketika India melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang dikenal sebagai Operasi Smiling Buddha. Uji coba ini menandai India sebagai negara yang memiliki kemampuan nuklir mumpuni, meskipun pemerintahan India mengklaim bahwa itu adalah uji coba nuklir yang sifatnya damai dan tidak berbahaya. Beberapa faktor memicu keputusan India untuk mengembangkan senjata nuklir. Salah satunya adalah ketegangan dengan tetangganya, terutama Pakistan dan Tiongkok. Pengalaman perang Tiongkok dan India pada tahun 1962 memicu ketidakpercayaan terhadap kekuatan konvensional India dan mempercepat pengembangan program senjata nuklir. Perang dengan Tiongkok dilandasi oleh sentimen perbatasan yang memang terbentang luas di antara kedua negara sejauh 2000 km, terbagi atas perbatasan sebelah barat, tengah, dan timur. Sementara di Pakistan sendiri, pengembangan senjata nuklir dimulai pada tahun 1972 dan mengalami percepatan signifikan setelah uji coba nuklir India pada tahun 1974. Pada tahun 1998, setelah uji coba nuklir Pokhran II oleh India,
Pakistan juga melakukan serangkaian uji coba nuklir sebagai respons langsung dari tindakan provokatif India. Periode Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika konflik di Asia Selatan. India menganut kebijakan netralitas non-blok, sementara Pakistan mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat. Pengaruh ideologi dan dukungan militer dari blok-blok internasional ini turut membentuk kebijakan dan tindakan bagi kedua negara. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat melihat Pakistan sebagai sekutu strategis di Asia Selatan dan memberikan dukungan militer serta ekonomi yang signifikan. Dukungan ini bertujuan untuk menahan pengaruh Uni Soviet di wilayah tersebut. Bantuan militer yang signifikan meningkatkan kapabilitas militer Pakistan, serta memainkan peran penting dalam konflik dan pertikaian berkelanjutan dengan militer India. Perang India dan Pakistan di tahun 1965 melibatkan upaya mediasi dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua blok berusaha mencegah eskalasi konflik yang dapat membahayakan stabilitas global kala itu. Meskipun upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian jangka panjang, mereka menunjukkan bagaimana peran blok-blok internasional dapat mempengaruhi dinamika regional di antara pertikaian dua negara. Perang India dan Pakistan pada tahun 1971 yang mengarah pada konflik pembentukan negara Bangladesh juga melibatkan campur tangan Amerika Serikat, yang kala itu mendukung Pakistan. Meskipun intervensi ini tidak mencegah kekalahan Pakistan selama perang, namun hal ini tetap menciptakan ketegangan antara Amerika Serikat dan India. Peristiwa ini pada akhirnya menyoroti bagaimana konflik regional dapat menjadi tanggung jawab global selama Perang Dingin di periode saat itu. Konflik India-Pakistan tidak hanya memiliki dampak regional, tetapi juga menciptakan kekhawatiran global, terutama dalam konteks kepemilikan senjata nuklir yang dimiliki kedua negara. Perilaku agresif dan aksi-aksi konfrontatif dapat mempengaruhi stabilitas global sehingga memicu respons dari komunitas internasional. Tiongkok juga menjadi pemain penting dalam konflik India dan Pakistan, khususnya terkait dengan masalah Kashmir. Kedekatan Tiongkok dengan Pakistan dan ambisinya di kawasan tersebut memperumit dinamika konflik ini. Faktor-faktor inilah yang lalu memberikan dimensi baru bagi persaingan geopolitik di Asia Selatan hingga saat ini. Peran pihak asing dan blok-blok internasional telah menjadi elemen integral dalam dinamika konflik di India, Pakistan, dan Bangladesh. Dalam konteks Perang Dingin, ketiga negara ini menjadi bagian dari perang proksi yang berhubungan dengan pertarungan kekuatan global kala itu. Meskipun periode Perang Dingin telah berakhir, pengaruh dan campur tangan intervensi asing terus membentuk kondisi saat ini, sehingga menciptakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan. Nah, gimana Sobat Adsen? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa follow semua media sosial @sen.id. Sampai jumpa di tema menarik berikutnya. Salam pintar!